Halo, balik lagi bersama Heri Kurniawan dari lapangan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan update terkini mengenai timnas Indonesia jelang laga kedua di Piala AFF 2026. Jadi kebetulan tadi saya ada kontak-kontakan dengan Ketua BTN Badan Tim Nasional PSSI, yaitu Pak Sumarji. Dia bilang timnas Indonesia baru akan berangkat ke Thailand besok pagi, yaitu Kamis 30 Juli 2026. Jadi H-1 sebelum melawan Timor Leste, Mark Klok dan kawan-kawan baru terbang ke Thailand. Oh ya, sebagai informasi, timnas Timor Leste tidak bisa bermain di Dili ya, di negara mereka pada pagelaran Piala AFF tahun ini karena Stadion Nasional Dili itu masih belum layak untuk menggelar pertandingan internasional. Kemarin sih kabar terkini stadion itu baru menjalani proses renovasi ya setelah mendapatkan dana bantuan dari FIFA, tapi sepertinya belum selesai tepat waktu. Jadi sama seperti edisi-edisi sebelumnya, Timor Leste masih harus menjalani laga kandangnya di negara lain. Kalau dulu mereka sempat lama bermarkas di Malaysia, di Kuala Lumpur, pernah juga di Bandar Seri Begawan Brunei, tapi kali ini Timor Leste memilih untuk berkandang di Chonburi Stadium di Thailand. Jadi tadi kembali ke timnas Indonesia, tadi masih menurut Pak Marji, skuad timnas Indonesia masih harus menjalani sesi latihan hari ini, Kamis 29 Juli di Jakarta. Latihan digelar di Stadion Madia dan tadi sih beliau juga bilang karena kebanyakan pemain timnas dalam kondisi fit dan mereka sangat termotivasi untuk meraih kemenangan kedua. Tapi masih ada pertanyaan pada kondisi Marcelino Ferdinand ya, karena kemarin seperti kita tahu beberapa hari jelang terbang ke Jakarta setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, Marcelino Ferdinand kan terlihat pakai tongkat ya, pakai kruk gitu. Dia juga jalannya agak terpincang-pincang. Kemarin John Herman sempat menjelaskan bahwa Marcelino terkena knock atau benturan saat sesi latihan dan ankle-nya kena pergelangan kakinya. Jadi itu menurut kabar yang saya dapatkan itu cedera lamanya Marcelino yang kambuh lagi. Dan kemarin dalam sesi latihan resmi sebelum melawan Kamboja, Marcelino sama sekali nggak latihan, dia cuma duduk di tribun menonton, dan waktu pertandingan melawan Kamboja dia juga nggak masuk ke daftar 23 pemain di starting line up ya. Jadi dia bersama dengan kalau nggak salah Riyandi dan Ragnar Uratmangun tuh duduk di tribun Stadion Pakansari. Kalau melihat situasi terkini Marcelino, tampaknya masih akan sulit bagi kita untuk melihat Marcelino bermain melawan Timor Leste nanti. Bahkan untuk sekedar masuk starting line up pun cukup sulit karena kondisinya ya seperti masih belum 100% ya. Kita tentu berdoa semoga Marcelino bisa segera pulih ya, karena kita tahu pemain ini potensinya luar biasa. Kita sudah melihat apa yang dilakukan ketika kita melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu, juga ketika di Piala Asia 2023 lalu. Tapi saat itu Marcelino sedang dalam kondisi fit, baik secara match fitness dan juga kondisi fisiknya. Sekarang situasinya berbeda, dia masih kesulitan untuk mencapai match fitness, apalagi sekarang physical fitness juga nggak terlalu bagus. Mengenai Timor Leste, mereka sudah menjalani 2 laga di Piala AFF 2026 dan hasilnya cukup mengecewakan sebenarnya. Pada laga pertama mereka kalah 0-7 dari Vietnam, dan itu sebenarnya sudah terprediksi karena Vietnam disebut sebagai salah satu calon juara. Tapi Timor Leste sempat memberikan perlawanan ketat di laga kedua melawan Singapura, tapi pada akhirnya mereka tetap harus kalah 0-2. Ya, menghadapi Timor Leste, saya rasa akan ada rotasi sedikit dari John Hetman, terutama di lini belakang. Ada kemungkinan Jordi Amat dimainkan sejak menit pertama, mungkin menggantikan posisinya Shandy Wallace yang kemarin pada laga melawan Kamboja dipaksakan untuk mengisi posisi bek tengah sisi kiri. Perlu diingat juga kemarin Shan Petanama tidak menyelesaikan laga hingga akhir. Di pertengahan babak kedua digantikan karena sedikit mengalami cedera, dan di situ mungkin bisa diisi oleh Jordi Amat, atau mungkin saja John Hetman kembali memberikan kesempatan kepada Brian Fatari yang kemarin mendapatkan debut saat melawan Kamboja. Jadi menantikan
starting line up pilihan John Herdman ini juga akan sangat menarik nanti untuk laga melawan Timor Leste. Saya mungkin akan sedikit menyoroti bagaimana keputusan PSSI untuk baru memberangkatkan timnas Indonesia besok pagi atau H-1 sebelum pertandingan melawan Timor Leste, karena sebenarnya cukup riskan karena waktu istirahat dan adaptasi pemain hanya sehari di Thailand sebelum menghadapi Timor Leste, dan mungkin idealnya bisa lebih panjang ya, misalnya 2 atau 3 hari sebelumnya, tapi mungkin itu juga sesuai dengan keputusan atau pertimbangan dari tim kepelatihan John Herdman. Ya, kita mungkin berprasangka baik saja. Satu harapannya pasti Indonesia bisa meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor besar, kalau bisa lebih besar dari yang diraih oleh Vietnam beberapa hari lalu. Thank you.